Bab 7. Peringkat murid bagian luar. Lapangan latihan seni bela diri. Warrior Yang dan Tetua Qian berjalan berdampingan, meskipun malam hari tapi di bawah cahaya bulan, lapangan latihan seni bela diri ini sangat terang. Mendadak, Tetua Qian menghentikan langkah kaki, melihat Warrior Yang dan berkata, "Warrior Yang, waktu itu aku menurunkan kamu sebagai murid tukang. Apakah kamu ada membenciku?" Warrior Yang menggelengkan kepala dan berkata, "Tetua Qian, jika bukan kamu, ibu dan adikku mungkin sudah jatuh ke tangan keluarga Liu. Hatiku ada benci, tapi membenci diri sendiri. Kenapa tidak berjuang lebih keras?" Membuat Tetua Qian juga ditertawai oleh orang lain. "Aku sudah mengecewakan Tetua Qian." Warrior Yang selamanya tidak akan melupakan adegan para tetua bagian luar menertawai Tetua Qian. Di saat dia dalam 1 tahun masih belum menjadi pendekar hitam, para tetua bagian luar dan murid bagian luar tidak hanya memberikan julukan jelek kepada dia, juga menertawai Tetua Qian sudah buta, menerima murid tidak berguna bagi sekte pedang. Bisa dikatakan, dia menjadi bahan lelucon bagi murid bagian luar, sedangkan Tetua Qian karena dirinya juga menjadi bahan lelucon bagi tetua bagian luar. Mendengar perkataan Warrior Yang, Tetua Qian menepuk pundak Warrior Yang dan berkata, "Baik, semua hal ini anggap saja sudah berlalu, tidak perlu diperdebatkan. Aku tidak menyangka kamu memiliki energi hitam 5 elemen, elemen logam. Ayo, kita pergi ke puncak. Aku akan mengembalikan status murid bagian luar kamu. Sekarang aku ingin melihat siapa yang berani mengejek kamu adalah manusia tidak berguna." "Tetua Qian, aku ingin ikut serta ujian murid bagian luar bulan depan. Aku akan menggunakan kekuatan memberitahu pada mereka, aku bukan manusia tidak berguna dan Tetua Qian kamu adalah orang yang paling mantap memilih siswa di sekte pedang." Melihat Tetua Qian, Warrior Yang berkata dengan serius, jika dirinya benar-benar memiliki energi hitam 5 elemen, maka dia kemungkinan akan ikut dengan Tetua Qian, tapi masalah adalah dia tidak ingin orang lain mengetahui rahasia pusaran kecil ini. Mendengar ini, Tetua Qian tercengang sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, baik. Ada keberanian." Sekte pedang menerima murid bagian luar ada 2 cara. Pertama adalah tetua bagian luar bisa secara pribadi menerima 3 murid, karena tetua bagian luar hanya memiliki kuota 3 murid bagian luar. Kedua adalah ujian murid bagian luar. Ini adalah cara normal sekte pedang merekrut murid, asalkan sebelum berusia 17 tahun mencapai pendekar hitam level 6, maka ada hak mengikuti ujian ini. Ujian murid bagian luar ini memandang penting kekuatan, karena ujian ini sangat ketat, tidak hanya harus memiliki kekuatan yang kuat, juga harus memiliki bakat dan pencerahan yang tinggi. Bisa dikatakan, dengan kekuatan menjadi murid bagian luar, maka akan memiliki kedudukan tinggi di sekte pedang. Tetua Qian berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil diberikan pada Warrior Yang dan berkata, "Warrior Yang, kamu memiliki ambisi besar, sangat mantap. Ini adalah 10 butir batu energi dan pil pelindung nadi. Batu energi bisa mempercepat kamu menyerap energi hitam, pil pelindung nadi akan menjaga nadi kamu tidak rusak." Melihat kantong kecil ini, Warrior Yang pun ragu-ragu sejenak, lalu menerima kantong kecil ini dengan serius berkata, "Tetua Qian, kamu tenang saja, kali ini aku pasti tidak akan mengecewakan kamu." Dia tidak menolak niat baik dari Tetua Qian. Saat ini dia benar-benar membutuhkan aset pelatihan. Jika tidak dengan kecepatan pelatihan dia sekarang, pasti di usia 17 tahun tidak akan mencapai pendekar hitam level 6. Tetua Qian tersenyum menganggukkan kepala dan berkata, "Aku percaya, orang yang memiliki energi hitam 5 elemen, kecepatan pelatihan sangat cepat. Sebelumnya aku tidak tahu apa masalah dalam dirimu, tapi sekarang badan kamu tidak ada masalah. Kamu baik-baik melatih,
di saat ujian murid bagian luar, sebisanya masuk 10 besar, agar tetua yang dulu menertawai kamu, mengetahui siapa yang manusia tidak berguna. Perkataan terakhir ini, terdengar dalam suara tetua Qian ada sedikit marah. Dia memiliki sifat yang baik, tapi setiap kali membahas tetua bagian luar, dia akan mulai sedikit emosi. 10 besar, kata warrior yang dengan nada kecil. Kenapa? Tidak yakin, kata tetua Qian sambil tersenyum. Warrior yang menggelengkan kepala, dia tentu saja percaya diri, tujuan dia bukanlah murid bagian luar, melainkan murid bagian dalam. Dulu dia tidak berharap bisa menjadi murid bagian dalam, tapi semenjak memiliki pusaran pusat energi rahasia ini, ditambah kerja keras dia yakin bisa menjadi murid bagian dalam. Tapi tentu saja harus menjadi murid bagian luar baru berhak mengikuti ujian murid bagian dalam. Warrior yang diam sejenak, lalu berkata, Tetua Qian, aku ada hal kecil ingin meminta bantuan kamu. Hal apa? Tanya Tetua Qian yang penasaran. Warrior yang pun mengatakan keluarga Liu di kota Anan ingin mencelakai adiknya. Awalnya dia ingin mengandalkan kemampuan sendiri menyelesaikan masalah ini, tapi kemampuan dia sekarang masih kurang, masih memerlukan waktu, jadi hanya bisa meminta bantuan Tetua Qian. Mendengar perkataan warrior yang, Tetua Qian pun diam sejenak lalu berkata, jika aku tidak salah menebak, belakangnya di antara murid bagian luar ada orang bernama Yanto Liu. Dia seharusnya adalah anggota keluarga Liu, jadi keluarga Liu baru berani tidak mengingat perkataanku, mulai mencelakai keluargamu. Yanto Liu. Mendengar nama ini, ekspresi Tetua Qian pun mulai serius berkata, dia adalah anggota keluarga Liu. Belakangan ini di ujian murid bagian luar dengan peringkat ketiga diterima menjadi murid bagian luar. Melatih 1 bulan, dia mencapai urutan 29 peringkat murid bagian luar. Dengar-dengar, ada tetua bagian dalam mulai memerhatikan dia. Urutan 29 peringkat murid bagian luar. Ekspresi warrior yang juga menjadi serius. Peringkat murid bagian luar adalah peringkat kemampuan murid bagian luar sekte pedang. Jumlah murid bagian luar ada ribuan. Di antaranya juga banyak yang kuat, dengar-dengar bisa masuk 10 besar peringkat ini, kemampuan tidak kalah dari tetua bagian luar. Yanto Liu dalam 1 bulan sudah masuk urutan 29, ini pasti memiliki kekuatan dan bakat. Kamu tenang saja, aku akan pergi ke kota Anan. Tetua Qian berkata, sekarang Yanto Liu itu masih belum murid bagian dalam. Keluarga Liu masih akan sedikit takut padaku. Tapi, jika ujian murid bagian dalam 3 bulan kemudian dimulai, Yanto Liu berhasil menjadi murid bagian dalam, sampai saat itu, keluarga Liu mungkin tidak akan takut lagi padaku. Mendengar ini, warrior yang memberi hormat kepada Tetua Qian dan berkata, terima kasih Tetua Qian. Warrior yang mengetahui, asalkan Yanto Liu menjadi murid bagian dalam, maka status tetua bagian luar sudah tidak bisa menekan dia, memiliki aset pelatihan murid bagian dalam, kekuatan Yanto Liu pasti akan meningkat lebih cepat, sampai saat itu, keluarga Liu di kota Anan akan semakin merajalela. Jika ingin membuat keluarga Liu takut, dirinya harus memiliki status dan kekuatan yang lebih kuat dari Yanto Liu. Dengan kata lain, dia sekarang hanya memiliki waktu 3 bulan, jika 3 bulan kemudian tidak bisa melampaui Yanto Liu, maka ibu dan adiknya akan dalam bahaya. Kamu, Yanto Liu bisa menerobos masuk urutan 29 peringkat murid bagian luar, ini melambangkan dia akan menjadi pendekar kuat alam bawaan, kamu harus kerja keras, jika tidak jangankan melindungi keluarga, bahkan nyawa kamu sendiri juga dalam bahaya, ini juga adalah sebuah masalah. Kata Tetua Qian. Pendekar kuat alam bawaan. Warrior yang pun kaget, sepasang tangan menggenggam lebih erat.
Seperti yang diketahui semua orang, alam bawaan adalah tahap di atas alam fana. Alam fana ada 9 level, di atas level 9 disebut alam bawaan. Pendekar hitam alam fana memiliki perbedaan yang jauh dengan alam bawaan, karena setelah mencapai alam bawaan, yang lain tidak perlu dibahas, hanya perisai energi hitam, bukan pendekar hitam alam bawaan yang bisa menghancurkan. Alam bawaan sepertinya harus lebih kerja keras. Warrior yang mengepalkan tangan, tatapan sangat tegas. Melihat warrior yang tidak takut dengan alam bawaan, Tetua Qian pun tersenyum. Waktu itu dia memberikan 1 kuota kepada warrior yang, selain karena warrior yang setia, juga karena kepribadian berani warrior yang ini. Jalan pembinaan ini, selain harus memiliki bakat yang kuat, juga memerlukan sikap dan kepribadian seperti warrior yang. Berpisah dengan Tetua Qian, sudah larut malam, warrior yang tidak kembali ke lembah King Feng untuk berlatih, melainkan kembali ke kamarnya, lalu mengeluarkan kitab mantra rune 5 elemen dan mendalaminya. Jika bisa menciptakan jimat, maka akan sangat membantu dirinya, karena kegunaan dari jimat ini sangat luar biasa. Membaca macam-macam jimat yang tertulis di kitab mantra rune 5 elemen, warrior yang semakin kaget, ada beberapa kegunaan jimat benar-benar sangat kuat. Contohnya jimat pengumpul Reiki yang ada di dalam kitab mantra rune 5 elemen. Jimat seperti ini bisa membuat orang menyerap energi hitam dengan cepat, meskipun hanya 3-4 jam, tapi ini sudah cukup kuat. Lalu Jumat penambah kekuatan. Tidak menyangka bisa membuat kekuatan orang meningkat berkali-kali lipat dalam 2 jam, juga masih banyak lagi. Melihat sejenak, warrior yang akhirnya tidak tahan, memutuskan mencoba membuat sebuah jimat. Dia tidak memiliki jimat yang sulit, melainkan memilih jimat penambah kekuatan. Pemikiran ini sangat baik, tapi di saat membuat warrior yang baru menyadari, cara pembuatan jimat lebih susah dari yang dia bayangkan, tapi warrior yang tidak menyerah, mencoba berkali-kali. Beberapa hari ini, karena alasan Tetua Qian, pengurus baru Bukit Pembantu sangat pintar, tidak membagi tugas kepada warrior yang, membuat waktu warrior yang sangat banyak. Dia setiap hari jika bukan di lembah King Feng berlatih, pasti sedang mendalami teknik rune. Hari ini, di saat warrior yang sedang mendalami teknik rune, seorang murid tukang masuk ke dalam kamar warrior yang, ekspresi murid tukang ini sangat serius dan berkata, "Kakak warrior, aku ada satu hal ingin memberitahu padamu." "Hal apa?" Warrior yang pun merasa aneh, dia sama sekali tidak mengenal orang ini, mungkin karena dia dan Nidu mereka berhasil ditangani, membuat para murid tukang saat berjumpa dengan dia sangat sopan, tapi dia dengan para murid-murid tukang ini sama sekali tidak kenal. Mendengar perkataan warrior yang, murid tukang tersebut pun bimbang sejenak lalu berkata, "Kakak warrior, kakak sepupu Danidu sepertinya sudah kembali." Karena hubungan warrior yang, para murid-murid tidak menerima penindasan dari Danidu mereka pun sangat baik terhadap warrior yang, jadi mereka dalam hati tidak berharap warrior yang muncul masalah. "Kakak sepupu Danidu." Kening warrior yang berkerut, dia mengetahui bahwa kakak sepupu Danidu adalah murid bagian luar, apakah dia akan datang mencari masalah dengan dia? Murid tukang ini menganggukkan kepala dan berkata, "Kakak warrior, semua orang menyuruh aku memberitahu padamu. Dengar-dengar kakak sepupu Danidu ini sudah merupakan pendekar hitam level 8. Setelah dia kembali mengetahui Danidu mereka karena kamu diutus ke pertambangan bintang, pasti akan mencari kamu harus ada persiapan." Pendekar hitam level 8. Warrior yang menyipitkan mata, terdiam sejenak, lalu mengeluarkan 50 buah koin emas kepada murid tukang yang ada di depannya dan berkata, "Terima kasih niat baik kalian, aku akan lebih waspada, ini 50 buah koin emas, jangan menolak, terimalah, kedepannya jika ada berita apa juga beritahu padaku."
Murid di Bukit Pembantu ada ribuan, terbagi di berbagai bagian. Setiap hari pasti akan mendengar banyak hal. Bisa dikatakan murid tukang ini memiliki berbagai informasi. Jika mereka menjadi mata-mata dia, akan sangat membantu dirinya. Menerima 50 koin emas, murid tukang tersebut dengan bahagia berkata, "Kakak warrior, tenang saja. Kedepannya ada informasi yang berhubungan denganmu atau informasi penting, kami pasti akan langsung memberitahu padamu." Selesai berkata pun keluar dari kamar. Melihat murid tukang tersebut keluar dari kamar, warrior yang menyipitkan mata dengan nada kecil berkata, "Pendekar hitam level 8, aku sekarang masih level 4, sepertinya harus berjuang lebih keras lagi."